Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Terima kasih masih tetap menonton channel ini. Di video kali ini gua mau sharing referensi gua tentang YouTube channel yang bermanfaat buat lu as a business owner. Gua dari awal karir gua itu mungkin pas lagi kuliah kali ya. Gua sudah belajar dan diajar untuk jadi high performer person. Jadi orang yang berkegiatan tuh sangat-sangat produktif, memanfaatkan waktunya itu dengan benar-benar optimal. Salah satu kebiasaan yang gue bangun dari pas gua awal karir di zaman kuliah itu adalah belajar di sela-sela kegiatan tidak produktif. Jadi gue mulai kebiasaan itu misalkan waktu itu masih pakai motor, gue mendengarkan informasi dan belajar lewat waktu itu masih pakai Walkman, yang pakai kaset kalau lu tahu, ada juga Discman. Dan gue juga belajar saat gue mandi dan juga mungkin selain berkendara di waktu-waktu yang tidak produktif lainnya. Nah itu yang jadi habit sampai sekarang. Nah, dulu gue belajar itu terkait dengan bisnis, terkait dengan self development, terkait dengan mindset. Zaman itu masih beli kaset tape gitu yang bolak-balik set A set B, dan gue inget zaman itu naik motor kalau sudah jalan sekitar 30 menit, gue mesti berhenti minggir dulu buat ganti di balik tape-nya. Kemudian berkembang ada yang bentuknya bis, jadi gue dengerin tuh di sepanjang jalan, karena dalam perjalanan itu kan nggak produktif naik motor, gimana sih udah subconscious gitu. Jadi ya udah disitulah momen gue belajar lewat audio. Teman-teman beruntung banget bisa hadir atau hidup di era ini di mana media untuk belajarnya semakin mudah. Saat ini ada banyak banget YouTube, khususnya channel YouTube yang memberikan informasi yang sangat-sangat berkualitas ya. Di zaman gue itu susah banget untuk dapetin konten-konten seperti saat ini. Dan ini jadi enak banget, lu bisa belajar banyak banget di waktu yang lebih padat gitu. Dan kebiasaan ini gue bawa hingga saat ini, gue tetap belajar di waktu-waktu yang non produktif. Misalkan saat gue mandi, pas gue mandi gue ada puter audio yang jalan aja sambil gue mandi. Dan berkendara juga gue dengar. Saat ini gue paling banyak belajar itu di waktu-waktu sela tersebut melalui podcast, kayak YouTube channel yang bentuknya formatnya podcast. Atau kalaupun tidak podcast, juga bentuknya adalah informasi terkait dengan bisnis, terkait juga dengan keuangan, terkait juga dengan self development ataupun hal yang seputar gua. Dan kenapa sih kita perlu belajar atau melihat YouTube channel yang seperti ini? Pertama, menurut gua yang gua udah catat adalah lu bisa update. Ya, lu bisa dapat update dari hal terkini itu apa sih. Jadi kita nggak perlu lagi ngulik-ngulik atau cari satu-satu. Sudah ada orang atau pihak atau influencer atau KOL atau YouTubers yang menyampaikan informasi lewat kontennya terkait dengan update saat ini. Misalkan tren bisnis, tren sosial media, kondisi pemerintahan saat ini, ekonomi mikro, ekonomi makro, rules baru, mungkin dari luar negeri informasinya, sudah ada yang memberikan update tersebut. Kemudian yang kedua, lu juga dapat yang namanya kesimpulan. Kalau lu harus baca artikel, news, buku, itu kan butuh waktu gitu. Tapi kalau ada seseorang atau pihak yang memberikan kesimpulan, intinya itu kan memudahkan untuk lu belajar dan lu bisa belajar lebih banyak secara kuantiti ya. Kemudian yang ketiga, lu dapat yang namanya remind. Gue banyak banget belajar hal yang gue udah tahu sebelumnya, dan ketika gue dengar, oh iya ini gue pernah belajar dulu pas ini dengan format kayak gini, oh sampai saat ini ternyata masih efektif, dan itu merimain gue kembali untuk gue implementasikan. Ataupun yang gue pernah belajar belum pernah gue implementasikan, bisa di-remind kembali untuk diimplementasikan karena saat ini mungkin waktunya dan kondisinya lebih tepat. Kemudian juga gue dapat entertain. Ya, ada yang menghibur karena cara komunikasi, format konten dan sebagainya itu menghibur gue. Jadi gue belajar sekaligus terhibur.
Gua punya 4 kategori, yaitu berupa 4 jenis aset, di mana ketika gua mempelajari sesuatu tentunya nggak jauh-jauh dan pastinya terkait dengan 4 jenis aset. Jadi jenis asetnya adalah 4, kayak misalkan komoditas atau commodity aset disebutnya, ada juga paper asset, ada juga namanya business asset, ada namanya juga property asset. Ya, kalau komoditas aset itu kayak misal emas, perak, sekarang ada cryptocurrency masuk juga dalam kategori ini. Terus juga ada paper asset, saham, obligasi, ori, itu juga masuk dalam kategori ini. Ada business asset, bisnis tuh brand, produk, digital, konten dan sebagainya bisa dimonetize menjadi uang. Kemudian ada property asset, properti itu luas banget. Kalau cuma beli properti doang itu ya lu cuma bayar pajak pemerintah doang dan nggak bisa diapa-apain. Tapi bagaimana properti bisa making income secara recurring buat lu. Ada banyak strategi, banyak pendekatannya. Jadi hal-hal ini yang gue pelajari dan mungkin lu juga bisa ambil manfaat dari YouTube channel ini. Berikut ada referensi dari gue dan ini personal banget. Ini adalah konten-konten atau YouTube yang rutin banget gue ikutin dan gue serap kontennya. Mungkin juga lu nggak cocok, nggak suka, tapi buat gue is good for me. Dan gue juga salah satu hal yang membuat gue, kenapa gue belajar dari pihak-pihak ini, selain dari isi kontennya tentu juga dari pembawaan, dari karakteristik, dari track record, dari siapa sosoknya. Buat lu mungkin berbeda, tapi paling nggak ini bisa jadi informasi dan referensi buat lu. Yang pertama, ada namanya Felicia Putri Ciasaka. Ini adalah YouTubers yang banyak banget bahas tentang keuangan, finance, dan investasi. Dan gue melihat pembawaan, karakter, track record, dan juga integritas, dan semuanya itu dalam satu paket dia menyampaikan dalam sebuah konten yang menurut gue sangat mudah untuk bisa diterima. Dan ini buat gue sangat-sangat menyenangkan melihat kontennya, gue belajar sambil juga terhibur. Kalau lu butuh terkait dengan keuangan, lu mau investasi, atau lu mau belajar tentang finance, ini mungkin channel YouTube yang bisa lu pelajarin. Yang kedua adalah Dr. Indrawan Nugroho. Ini adalah channel YouTube yang sangat tajam banget membahas sebuah bisnis, baik itu strateginya, dia mengupas sebuah bisnis tertentu, kadang juga bentuknya podcast mengundang narasumber dan mengupas baik itu strategi, terus juga visi ke depan, terus juga kegagalan dan apa yang bisa kita pelajari. Dan gua sangat seneng karena balance. Dia tidak hanya mendorong ke satu arah, misalkan opportunity-nya bagus dan sebagainya, tapi dia juga membahas tentang resikonya. Ini orang yang sangat smart, orang yang sangat wise, dan ini adalah YouTube channel yang gue rekomendasikan untuk teman-teman yang mau belajar secara luas tentang bisnis. Dan banyak contoh kasus yang diangkat di YouTube channel ini dari brand-brand yang terkenal, dan itu disimpulkan, diintisarikan, kita nggak usah ribet lagi ya, karena beliau udah mengupas itu dengan tajam. Berikutnya yang ketiga ada Raymond Chin. Ini gue rasa banyak banget yang tahu ya, di sekitar gue juga tahu semua kayaknya. Nah, lu bisa belajar dari dia, ada banyak konten yang sifatnya sangat singkat dan padat, tapi informatif. Dan sering banget update-update yang kita kayak nggak pernah berpikir atau melihat point of view atau mengetahui konten tersebut, dia bisa memberikan update. Dan buat gue ini banyak konten-konten atau informasi yang sifatnya global yang gue bisa tahu melalui YouTube channel dia. Yang keempat, ada namanya Kodeni Santoso. Ini adalah YouTubers yang fokusnya ke digital marketing dan bisnis. Ada banyak banget informasi terkait dengan digital marketing yang lu bisa pelajarin melalui YouTube channel beliau. Ini karena gue juga pelaku digital marketing, ini salah satu sosok yang memang top of mind kalau terkait dengan digital marketing. Dan lu bisa belajar banget melalui channel YouTube-nya Kodeni. Berikutnya ada dua terkait dengan properti, yaitu Pipo Hargianto dan Bong Chandra. Nah, kalau Bong Chandra mayoritas mungkin lu semua udah pernah tahu, dia dari motivator akhirnya menjadi seorang
real estate developer. Jadi banyak banget informasi yang lu bisa pelajari, baik itu bisnis, insight, terus juga mindset yang lu bisa pelajari lewat dari YouTube channelnya Bung Chandra. Dan sifatnya bener-bener kayak smart banget, hal-hal baru, banyak istilah-istilah yang wah keren nih disebutkan, elegan, oke banget. Kemudian Pak Pipo Hargianto ini adalah praktisi untuk properti yang teman-teman bisa belajar bagaimana mendatangkan atau mendapatkan passive income bersifatnya recurring dari properti. Nah, teman-teman bisa belajar dari Pak Pipo Hargianto. Nah, ini adalah channel-channel lokal yang gua rutin banget gua konsumsi kontennya, di samping ada juga dari luar yang gue pelajarin. Dan gue berharap YouTube channel ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita sama-sama tetap belajar, tetap growing, karena hidup ini kan terus belajar sampai kita mati katanya ya. Salam belajar. See you next video. Bye-bye.